Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosian Alam Tarmiji Hasibuan, Prodi Ilmu Politik, Fakultas FISIP UMJ. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam rangka memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah kepemimpinan politik, langsung saja. Mengingat Indonesia negara yang sekuler, yang berarti kebijakan politiknya pun tidak perlu didasarkan atau atas ajaran yang agama tertentu gitu, dan tidak hanya memiliki satu agama. Namun agama sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Maka sebab itu warga negara Indonesia wajib menganut gitu salah satu agama yang resmi ataupun yang diakui oleh negara gitu, seperti Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Konghucu. Ya, mungkin ateis bukanlah pilihan yang tepat mungkin ya. Mengingat tentang desentralisasi politik di era Soeharto, pasca Soeharto telah memberikan kekuatan lebih besar pada pemerintahan lah gitu, daerah, dan efektif dari perkembangan yang sekarang itu. Tersirat juga tentang keputusan politik daerah yang semakin terpengaruh oleh ajaran agama tertentu mungkin, dan beberapa contoh kebijakan politik di daerah Muslim dengan pengaruh ajaran yang ketat adalah pelarangan usaha mungkin dengan bahan dasar bahbi, atau mewajibkan perempuan menggunakan hijab atau kerudung, menutup aurat lah begitu. Kebijakan yang seperti ini mungkin terkesan aneh gitu jika diimplementasikan di wilayah timur Indonesia gitu, yang mayoritas penduduknya beragama Kristen ataupun Katolik, atau demikian rupa di Pulau Bali, di mana mayoritasnya kita sama tahu yaitu penganut agama Hindu. Namun dengan mayoritas penduduk Muslim dan dominasi Pulau Jawa yang notabene mayoritas Muslim dalam politik nasional, secara keseluruhan Indonesia pun memang lebih berorientasi agama lain dari Islam gitu. Mengingat sistem politik Indonesia terdiri dari 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Namun kali ini saya akan membahas tentang lembaga eksekutif Indonesia yang mencakup lembaga eksekutif adalah presiden, wakil presiden, dan kabinetnya gitu. Baik presiden maupun wakil presiden sama-sama dipilih oleh elektorat gitu. Elektorat Indonesia dalam pemilihan presiden. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Selama masa kampanye pun presiden dan wakil presiden adalah sebuah pasangan yang tak terpisahkan lah. Dengan demikian komposisi calon presiden dan wakil presidennya, dan beberapa hal-hal yang butuh strateginya, latar belakang dan etnis mungkin, seperti agama gitu maksud saya. Posisi sosial dalam masyarakat juga cukup penting juga gitu. Ya, selanjutnya dalam hal etnisitas dan agama, seseorang muslim dari Jawa ya akan lebih mendapat sokongan yang popularitas karena menyertai penduduk Indonesia adalah muslim dari Jawa gitu. Untuk posisi politik yang tingkatannya lebih rendah tergantung dan konteks agama lah, daerah tertentu. Seperti ya pemimpin politik yang bukan Islam masih mungkin ada gitu. Dengan menilik lah tentang posisi sosial sebelumnya di masyarakat, ada beberapa kategori yang dapat membangkitkan dukungan di berbagai kalangan masyarakat. Kategori itu seperti pejabat tentara, pengusaha, teknokrat, dan pemimpin intelektual. Di pemilu 2019 yang juga dimenangkan Bapak Joko Widodo, beliau memilih seorang ulama muslim yang kontroversif gitu, yaitu Bapak Ma'ruf Amin sebagai calon wapres. Amin dihormati banyak kalangan kaum muslim, ya itu sudah pastilah gitu. Pilihannya ya mungkin tepat karena menjelang pemilu ada banyak ketegangan terkait agama lah di Indonesia. Setelah pemilu, presiden baru yang terpilih akan memilih anggota kabinetnya sendiri, yang biasanya terdiri dari anggota-anggota partainya juga gitu. Kalau ya baik dari partai koalisi dan teknokrat non partai gitu. Selanjutnya yaitu lembaga legislatif. Nah, mengenai lembaga legislatif ini, yang mencakup lembaga legislatif ialah seperti MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR berwenang untuk menyusun atau mengubah Undang-Undang Dasar
gitu, dan melantik atau memberhentikan presiden. Yang mana MPR itu yang sama kita tahu sebuah lembaga legislatif bikameral lah ya, bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPR ini yang terdiri dari 560 anggota bertugas membentuk dan menyetujui undang-undang, menghitung anggaran tahunan bersama presiden, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan isu-isu politik. Anggota DPR dipilih untuk masa kerja adil berdasarkan hasil pemilu. Sayangnya DPR mengantongi reputasi buruk ya, itu mungkin sebagai isu yang buruk lah. Banyak skandal-skandal korupsi yang acap kali dilakukan oleh para anggotanya juga gitu. Dan DPD menangani keputusan undang-undang dan isu-isu yang memang berhubung dengan daerah yang dimaksud. Dengan demikian keberadaannya ya mampu meningkatkan perwakilan daerah di tingkat nasional. Tiap provinsi di Indonesia memilih 4 calon anggota DPD atau yang akan bekerja di pemerintahan selama 5 tahun itu sendiri. Dari non partai sendiri, karena Indonesia memiliki 32 provinsi, maka jumlah anggota DPD adalah 132 orang. Oleh karena itu juga kesempatan menang dalam pemilu presiden dan wakil presiden biasanya berasal dari 2 kategori sosial yang berbeda supaya bisa menggapai khalayak pemilu yang lebih luas gitu. Contohnya presiden Indonesia sebelumnya yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY, seorang pensiunan tentara dari Pulau Jawa, memilih Budiono itu sebagai teknokrat Muslim Jawa gitu, sebagai wakil presiden di masa kampanye tahun 2009. Kepercayaan rakyat kepada pasangan ini meningkat karena Budiono adalah seorang pakar ekonomi. Meski Indonesia mengalami kepemimpinan otoritas di masa Pak Soeharto, yang ini pun seorang jenderal masih dapat kepopuleran dari rakyat gitu, karena mereka dianggap sebagai pemimpin yang kuat dan memiliki power yang cukup gitu. Sementara itu Presiden Joko Widodo, seorang Muslim Jawa atau mantan pengusaha, memilih Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Politisi dan Muslim dari Sulawesi gitu di pemilu 2014. Yusuf Kala juga mempunyai sejarah panjang dalam politik Indonesia, terutama di dalam Partai Golkar gitu. Kendaraan politik lama Soeharto lah gitu.
dan menikmati popularitas yang luas di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa juga. Bapak Widodo juga sebenarnya pendatang baru di dunia politik nasional pada awal 2014, maka pengalaman panjang dalam politik yang dimiliki Bapak Yusuf Kala memberi pasangan ini menjadi sebenarnya kredibilitas lah gitu yang lebih besar. Mungkin cukup sampai situ yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.